Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Yuni Utami, petugas farmasi yang bertugas hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida. Tanggal lahirnya berapa Ibu? 10 Desember 1975. Ya, alamatnya dari mana Ibu? Ya, ada riwayat ada alergi nggak Bu? Ada alergi? Nggak ada ya Bu ya? Ya, Ibu. Ini kalau saya lihat ya Ibu ya, Ibu ini mendapatkan obat metformin sama glimepirid ya Bu ya. Apakah obatnya itu diminum rutin setiap hari Ibu? Enggak, obatnya dari rutin. Kadang-kadang mungkin cuma 3 kali sebulan. 3 kali sebulan ya Bu ya. Kalau boleh tahu apa alasannya Bu? Kenapa nggak rutin? Kadang-kadang itu saya lupa, terus sudah enak badannya, merasa sudah sehat, tidak diminum obatnya. Iya Ibu, kalau gitu Ibu ya, terima kasih ya Bu ya sudah jujur ya Bu. Ibu, saya mengerti ya Bu ya, tapi kalau penyakit diabetes itu gula darahnya bisa tetap tinggi walaupun tubuh Ibu tuh terasa baik-baik aja. Jadi obatnya Ibu tuh kalau misalkan Ibu tidak minum obatnya secara tidak rutin ya Bu ya, itu bisa menyebabkan komplikasi Ibu, bisa ke jantung, ke ginjal, mata, saraf gitu Bu. Tapi selain itu saya juga takut ketergantungan obat. Saya mengerti Ibu dengan kekhawatiran Ibu ya Bu ya, tapi obat diabetes ini tidak menyebabkan ketergantungan Ibu, justru dia membantu menstabilkan kadar gula darah Ibu. Kalau misalkan obat gula darah itu jarang diminum, nanti tanpa disadari dia akan tidak terkontrol kadar gula darah Ibu, justru semakin berbahaya itu. Oh, gitu ya. Saya kira kalau tidak ketolong aman, jadi saya merasa saya sehat. Kalau tidak, Memang Ibu, kalau penyakit diabetes itu kadang sering disebut sebagai orang tuh kayak silent disease, karena dia tuh dari kayak tidak ada gejala, tapi sebenarnya kalau misalkan Ibu tidak konsumsi obat secara rutin, takutnya nanti gula darah Ibu akan meningkat. Ada obat Ibu tuh ada metformin dan glimepirid ya Bu ya. Kalau metformin itu diminum setelah makan, kayak misalkan juga bisa ngurangin mual, nyeri perutnya. Kalau glimepirid itu di pagi hari sebelum makan. saya itu suka takut kalau terlambat minum obat, suka lupa, jadi males kalau banyak obat minum. Gitu. Iya Ibu. Jadi kalau misalkan takut lupa, gimana kalau saran misalkan tuh Ibu bikin alarm di HP Ibu, bikin juga jadwal waktu makan obat, kemudian juga misalkan Ibu bikin apa namanya kotak-kotak obat kayak gitu, tuh kotak-kotak kecil untuk konsumsi obat Ibu. Jadi kalau menurut Ibu tuh yang mana yang enaknya di Ibu? Oh iya, ya. Mungkin kali bisa saya bikin alarm di HP sama bikin kotak obat sendiri. Nah, Bisa diminggu tidak? iya, sama juga minta tolong sama keluarga, bisa ada keluarga kamu di rumah ya. Nah, nanti juga bisa ke sini ya Bu, nanti tungguin sini sama nanti Ibu bisa minta tolong diingatkan sama keluarga di rumah untuk konsumsi obat. Oh iya, nanti saya minta tolong anak saya diingetin Pak ya. Ya, selain itu juga ya Bu ya, kita juga harus jaga pola makan, berolahraga, sedikitnya itu kayak 30 sampai 60 menit lah setiap harinya biar bantu buat badan kita tetap terjaga. Sekaligus juga konsumsi obatnya secara rutin ya Bu ya. Itu saya akan berusaha untuk minum obatnya saya biar saya sembuh. Terima kasih atas penjelasannya Mbak. Mulai sekarang saya akan coba disiplin minum obat. Sekali Ibu, jadi mulai sekarang rutin minum obat ya Bu ya, dan pola hidup sehat tadi dijaga makannya ya Bu ya. Jangan ragu untuk berkonsultasi jika ada kendala ya Bu ya. Ini ada dokumen konseling, bisa Ibu tanda tangan di sini ya Bu. Sehat selalu ya Ibu. Terima kasih Mbak ya atas